Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kami dari kelompok 1 studi kasus etika profesi pemasaran akan menjelaskan dan juga mempresentasikan studi case kami. Adapun kelompok 1 terdiri dari Amelia Putri, Ematila Ibes Muslim Jediko, M. Prabu Jihad, Muhammad Yadi, Nabila Farah, Sonia Humaida, dan Yusuf Brilian Muhammad. Next slide. Situation analysis dari paragraf 1, poin 1 dan poin kedua akan dibacakan oleh rekan kami Yusuf Brilian Muhammad. Kepada Yusuf dipersilahkan. Ditemukan praktik jual beli data pribadi nasabah di kalangan tenaga pemasaran kartu kredit dengan harga bervariasi. Data yang dijual secara bebas itu hanya berupa nama, alamat, dan nomor telepon atau nama ibu kandung. Tetapi juga informasi gaji hingga kemampuan finansial nasabah. Informasi ini didapatkan dari seorang tenaga pemasaran kartu kredit berinisial RF sempat menawarkan 1.101 data nasabah seharga 350.000 kepada Kompas pada pertengahan bulan lalu atau sekitar 318 per data. Untuk poin ketiga akan dibacakan oleh rekan kami Amel. Kepada Amel dipersilakan. 3 koordinator pemasaran kartu kredit salah satu bank di Jakarta Pusat mengungkapkan praktik jual beli data nasabah sudah lumrah. Next slide. Untuk problem analisis akan dibacakan oleh rekan kami Muhammad Yadi dari poin 1 hingga poin terakhir. Kepada Yadi dipersilahkan. Oke, jadi problem analisis yang pertama tawaran pembuatan kartu kredit dari bank yang tidak kita miliki. Yang kedua, data nasabah yang diperjualbelikan membuat nasabah resah, tetapi dari pihak bank mengatakan hal itu sudah lumrah terjadi. Yang ketiga, data yang dijual beragam harganya dari yang paling murah dan yang paling mahal berdasarkan kelengkapan data pribadi seseorang. Oke, next slide. Untuk decision analysis akan dibacakan oleh rekan kami Dimas Prabu Jihad. Kepada Bang Dimas dipersilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan decision analysis. Sebagai pihak bank yang baik, tidak seharusnya kita memperjualbelikan data-data pribadi orang lain kepada pihak luar karena orang tersebut sudah memberikan datanya pribadi dengan hati-hati. Agar tidak terjadinya penyalahgunaan data privasi, pihak bank seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada nasabah pemerintah. Perlu lebih memperhatikan mengenai problematika ini bahwa yang menyepelekan di Indonesia mengenai jual beli kartu kredit. Karena itu bersifat pribadi. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hal seperti ini tidak boleh dilumrahkan. Ini bersifat pribadi dan ini juga bersangkutan dengan hukum karena ini ilegal nasabah. Sebaiknya lebih mawas terhadap keamanan data pribadi dengan tidak sembarang mengunggah data ke berbagai media ataupun orang lain secara sembarangan. Jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang secara ilegal, pemilik data dapat menggugatnya secara hukum. Untuk potensial problem akan dibacakan oleh rekan kami Sonia Humaida sampai teks ke-6. Kepada Sonia Humaida dipersilakan. Untuk potensial problemnya adalah perbankan tidak boleh menjual data para nasabah ke bank lain karena melanggar Undang-Undang Perbankan Pasal 40 Ayat 1. Undang-Undang Perbankan mengatakan bahwa setiap bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya. Banyaknya pegawai bank nakal menjual data pribadi nasabahnya ke bank lain, bukan hanya menjual ke bank lain, namun para pegawai bank yang tidak bertanggung jawab itu juga menjual data pribadi nasabahnya kepada penjahat pembobol rekening. Oke, untuk teks selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami Nabila Farah Nada. Kepada Nabila Farah dipersilakan.
Data pribadi para nasabah bukan hanya dimanfaatkan para pegawai. Banyak dari perusahaan bank yang memang sengaja memutar data nasabah hingga diberikan kepada anak perusahaan. Terjadinya penjualan data nasabah dikarenakan adanya tekanan kantor terhadap target nasabah menjadi beban berat bagi pegawai di perusahaan perbankan. Jumlah mereka, mafia data, bahkan bertambah seiring canggihnya teknologi. Seorang mafia data memang sulit dilacak, mereka sering gonta-ganti nomor ponsel. Perbankan wajib menindak tegas para pegawainya yang menjadi terlibat jual beli data. Perlu adanya pengawasan internal untuk mengantisipasi kegiatan ilegal tersebut. Sebaiknya masyarakat juga mewaspadai kejahatan data melalui cyber. Oke, next slide. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami, kelompok 1, kelompok studi etika profesi pemasaran. Dari kami ucapkan terima kasih, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.